Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang berada di rumah atau di mana saja sambil santai boleh. Ini pembelajaran yang sifatnya bisa diakses di media lewat handphone atau lewat yang lainnya. Hari ini pembahasan kita yaitu tentang bab akikah dan kurban, yang di dalamnya ada sub pembahasan yaitu tentang penyembelihan hewan kurban, hewan akikah, dan hewan-hewan yang lainnya. Baik, sebelum itu mari kita lihat apa sebenarnya tujuan kita belajar ini. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini yaitu diharapkan agar setelah belajar ini peserta didik kita semua, anak-anak Bapak, bisa tahu ketentuan, bagaimana syarat-syaratnya, dan hikmah penyembelihan itu. Dan lebih daripada itu tentu diharapkan anak-anak Bapak bisa menyembelih dengan benar sesuai dengan syariat agama kita. Sebelum itu, Bapak mau bertanya, sudah pernah ada yang menyembelih? Mungkin sudah ada di antara kita, tapi mungkin ada yang masih takut-takut, atau mungkin masih asal-asalan, yang penting baca basmalah. Apakah itu sudah benar? Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, dan persiapkan diri kita untuk mendengarkan sambil mencatat-catat ringan, mengambil kesimpulan. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah menyampaikan perintah kepada kita. Yang di slide kita bisa paham, bisa lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Inilah yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya, dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, bahwa boleh saja sama-sama daging, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Islam mengatur ketentuan saat menyembelih itu. Maka hal yang tak boleh ditinggalkan adalah menyembelih karena Allah. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang pembahasannya tentang syarat dan ketentuan. Nah, pembahasan kita syarat dan ketentuan. Yang pertama, bagaimana orang yang menyembelih itu? Nah, kita harus tahu ini apa yang menjadi syarat orang yang menyembelih maksudnya. Yang pertama tentu beragama Islam. Yang kedua, ahli kitab dulu diperbolehkan, tapi kalau untuk saat ini yang non-muslim tentu tidak diperbolehkan karena sudah berbeda jauh. Dan yang kedua, selain Islam, maka syarat sah orang yang menyembelih itu berakal. Artinya orang gila itu tidak bisa menyembelih, tidak sah menyembelih. Kemudian tamyiz ini di bawah balik ya bahasanya. Di bawah balik itu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu sudah cukup. Kalau balik itu di atasnya. Dan selain itu, apa yang menjadi syaratnya? Orang yang menyembelih itu harus sadar benar bahwa menyembelih itu dengan sengaja. Kan ada kadang-kadang melempar parang,
melempar sabit, tiba-tiba kena kambingnya, kena ayamnya. Seperti seakan-akan sudah tersembelih, tapi itu sebenarnya tidak sah dan itu haram hukumnya, dagingnya dimakan dengan penyembelihan yang tidak disengaja. Nah, kemudian untuk hewan yang kita sembelih. Untuk hewan yang disembelih ini ada ketentuannya. Yang pertama yaitu kondisinya masih hidup. Dan hewannya itu adalah hewan yang memang halal dimakan. Apapun bacaannya, bagaimanapun panjangnya doa-doa, ketika hewan yang disembelih itu hewan haram, maka tetaplah menjadi haram. Nah, kemudian bagaimana kalau di jalan ya ada ayam ketabrak, kemudian lagi sakarat, apakah kita boleh mengambilnya? Para ulama di sini berbeda. Anak-anak Bapak harus tahu bahwa ada perbedaan di antara para ulama tentang masalah ini. Perbedaannya apa? Yaitu perbedaannya mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu tidak boleh disembelih. Karena posisinya dia sebab matinya bukan karena sembelihan. Tapi dalam mazhab Hanafi diizinkan untuk disembelih setelah itu jika benar-benar belum mati hewan tersebut. Nah, apa yang kita pilih? Kebanyakan kita adalah bermazhab Syafi'i, tapi di lain itu bagi ada yang mengambil pendapat mazhab Hanafi juga tidak ada masalah. Anak-anak Bapak yang berbahagia, yang santai-santai, yang mudah-mudahan diberikan masih fokus ya. Lalu alat nih yang kita pakai sekarang adalah alat. Alat yang kita pakai itu harus tajam. Tak boleh terbuat dari tulang, gigi atau kuku. Nih, kuku kita lalu kita tarik umpamanya ayam itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu menyakitkan hewan yang akan kita sembelih. Karena itu, nih, ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa kita lihat, artinya bisa kita lakukan ketika penyembelihan. Pertama, ditajamkan itu. Yang kedua, hewan yang disembelih itu dihadapkan ke arah ke kiblat. Kemudian apa lagi? Tak boleh menyembelih itu dari belakang ya. Jadi kalau menyembelih dari belakang itu tidak boleh. Itu bukan nanti jatuhnya sunnah. Tapi dari mana? Ke pangkal. Jatuhnya ke makruh. Lalu ke pangkal, nah inilah namanya sunnah. Nah, dipercepat penyembelihannya karena itu menjadi sunnah agar tidak menyakitkan seperti tadi disampaikan. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa membuat penyembelihan itu makruh, walaupun tetap sah ya, tapi status penyembelihan kita itu makruh. Yang pertama, menyembelih dengan alatnya tumpul. Waduh, ini kan repot nih. Sembelih tapi pakai pisau, pisaunya tuh tumpul. Ini menyakitkan dan itu yang dimakruhkan dalam agama. Menyembelih dari belakang yang tadi disampaikan. Kalau dari depan itu sunnah, tapi dari belakang itu malah makruh. Memukul hewan waktu akan menyembelih, biar tidak repot dipukulnya. Sebenarnya masih sah, tapi itu makruh. Kalau makruh usahakan ditinggal. Kemudian menyembelih sampai putus. Mau sengaja atau tidak sengaja, maka tetap makruh. Ketika menyembelih tiba-tiba putus kepalanya, itu statusnya makruh. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian tata cara, nah ini yang paling penting. Gimana caranya kita menyembelih itu? Pertama, diusahakanlah buat lubang untuk darah. Untuk apa? Biar darahnya tidak melebar kemana-mana. Biar tidak nyiprat kemana-mana. Kemudian hadapkan hewan itu ke arah kiblat. Selanjutnya setelah dihadapkan, pegang kuat-kuat karena tentu akan berontak ini hewan.
Apalagi kita yang pernah melihat bagaimana penyembelihan kambing atau sapi. Itu rame-rame. Kemudian kita lanjutkan ya pembahasan kita. Setelah dipegang kuat-kuat, leher itu diletakkan di atas tempat lubang itu, baru kita berniat menyembelih. Nah, ini yang menjadi inti. Maka dianjurkan dulu, para ulama menganjurkan, pertama bacalah salawat. Salawat 1, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu baru baca basmalah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting jangan ditinggal bismillahnya. Sekali lagi Bapak ulang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru disembelih itu. Dengan memutuskan urat tenggorokan dan saluran makan dan dua urat leher itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau menyembelih dengan mesin? Karena hari ini tentu kebutuhan daging itu banyak. Kalau nyembelih sapi satu mungkin masih aman. Tapi kalau nyembelihnya 100, 500 dalam satu hari, kalau manual repot itu. Maka di beberapa negara maju itu sudah ada penyembelihan dengan cara menggunakan mesin. Tapi tentu Islam memberikan aturan, para ulama memberikan aturannya. Yang pertama, mesin itu harus berfungsi dengan baik. Kemudian hewan yang disembelih sudah di tempatnya, dan ketika operator mesin itu akan menyembelih, lalu berniat menyembelih dengan membaca yang tadi. Bismillah serta takbir, dan dianjurkan membaca selawat, baru dihidupkan mesin. Lalu bagaimana dengan berburu ya? Hewan-hewan yang berburu, tentu ini menjadi pertanyaan sendiri. Nah, kalau ada yang berburu maka atau menembak burung, menembak hewan yang lainnya, maka ketika tembakan pertama itu kita baca dengan bismillah. Ketika melepaskan hewan yang akan memburunya, maka ucapkanlah basmalah. Insya Allah itu sudah cukup. Karena tidak mungkin ada hewan buruan kita sembelih juga. Susah ditangkap. Nah, itu salah satu kemudahan yang diajarkan di dalam agama. Dan kemudian yang ingin kita sampaikan bahwa setelah kita belajar bagaimana ketentuan-ketentuan menyembelih, setelah kita belajar itu semua, nah inilah manfaat yang bisa kita dapatkan. Pertama, daging yang kita konsumsi itu halal statusnya. Ini penting bagi seorang mukmin, seorang yang beragama Islam. Yang kedua, kualitas daging dengan sembelihan itu ternyata lebih baik dan lebih sehat, karena darah itu bisa mengalir secara sempurna. Kita lihat warna dagingnya saja itu berwarna lebih cerah dan nilai gizinya sangat baik. Dan tentu dengan membiasakan penyembelihan itu, maka kita mengonsumsi ini, maka berarti kita sudah menjaga kesehatan kita dan kita menjaga kesehatan lingkungan kita, dan tentu kita mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Mudah-mudahan paham ya dengan pembahasan kita, dan alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Jadi tinggal mempraktekkan lagi. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut dengan masing-masing kelompok itu memberi menyampaikan di depan ilustrasi, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Setelah itu setiap kelompok akan praktek langsung mendemonstrasikan penyembelihan hewan. Untuk hewannya bisa iuran, tapi tidak usah yang besar-besar, cukup agar kita paham dan itu menjadi real ya. Artinya pembelajaran kita tidak hanya materi sekedar saat ini hanya sekedar mendengarkan atau melihat video ini, tapi bisa kita praktekkan insya Allah. Terima kasih.
dan mudah-mudahan kegiatan kita ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.